Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru, hari Selasa 10 November 2020. Seperti biasa, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita yang setia mendengarkannya, setia memohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan, diteguhkan dalam hidup tersisa di dunia ini, menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Sesuai bacaan harian Gereja Toraja, bacaan hari ini dari Mazmur 78. Mazmur 78. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk limpah berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan pemberian terbesar dari Tuhan adalah pengampunan dosa, keselamatan dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya, dan itu kami syukuri limpah terima kasih. Kami akan baca firman Tuhan, Roh bimbinglah kami dimanapun kami berada, agar hati kami, pikiran kami terbuka menerima Engkau, menerima kebenaran firman-Mu untuk membarui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 78 ayat 12-16. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Dari 5 ayat firman Tuhan ini, saya beri judul renungan Perbuatan Ajaib Tuhan bagi umatnya. Perbuatan ajaib Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal yang ajaib sering membuat kita terengah-engah, terheran-heran, bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi. Karena hal-hal ajaib itu tidak terjadi setiap hari, tidak selalu terjadi, atau mungkin belum pernah terjadi, dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau kita di Toraja zaman dulu, atau zaman saya kecil misalnya, 80-an, 90-an, kadang-kadang di pasar-pasar ada tomak balok pedampi. Tomak balok pedampi. Dan dengan toa, ia menyatakan akan melakukan hal-hal ajaib. Ditunggu. Dikelilingi banyak orang. Dan kadang-kadang sampai selesai tidak juga dilakukan sesuatu. Dia hanya jual obat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang merindukan perbuatan-perbuatan ajaib, hal-hal ajaib terjadi. Dan bacaan kita ini mengenang kembali, mengingat kembali peristiwa ribuan tahun ketika orang Israel dituntun oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan.
dari tempat perbudakan menuju tempat pembebasan. Ketika mereka keluar dari padang Mesir, dari tanah Mesir, disebutkan dalam bacaan kita, walau banyak hal yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam perjalanan, tapi khusus untuk bacaan kita, ada 3 atau 4 hal ajaib yang Tuhan lakukan. Di ayat 12 dan ayat 13, Tuhan membelah laut Teberau atau laut merah atau Red Sea. Ketika orang Israel terdesak, dari belakang orang Mesir mengejar mereka dengan persenjataan yang lengkap, dan di depan mereka ada laut merah yang tak bisa mereka seberangi. Mereka terjepit, tapi Tuhan secara sengaja membuat mereka melalui atau mendapati laut merah, supaya Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya kepada umat-Nya, supaya umat-Nya makin percaya dan makin takut kepada Tuhan. Maka singkat cerita, melalui Musa hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba laut merah terbelah 2, seperti bendungan di kiri kanan, dan di tengah-tengahnya menjadi tempat yang kering, tempat orang Israel bisa berjalan. Mereka berjalan, dan ketika orang Mesir berusaha untuk mengikuti, mereka akhirnya binasa tenggelam oleh laut itu. Ini perbuatan ajaib yang selalu diceritakan turun-temurun pada umat Israel, termasuk dalam kitab Mazmur ini. Perbuatan ajaib kedua, juga ketiga, adalah ketika Tuhan menuntun umat-Nya di padang gurun dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tuhan bergerak di depan, kehadirannya dalam bentuk tiang awan pada waktu siang. Ketika tiang awan itu berhenti, maka mereka harus berhenti. Tiang api pada waktu malam, dan ketika tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Selagi tiang awan atau tiang api itu berjalan terus, maka mereka juga harus berjalan terus. Ini juga perbuatan ajaib dari Tuhan. Perbuatan ajaib yang terakhir disebut dalam bacaan ini, gunung batu. Oleh kuasa Tuhan, sekali lagi melalui Musa, dari gunung batu itu keluar air yang digambarkan seperti samudra raya, seperti sungai dalam bacaan kita. Artinya air itu betul-betul melimpah keluar dari gunung batu. Padahal ini di tengah-tengah padang gurun, tempat yang sulit air, tempat yang membuat umat Israel mengeluh karena tidak ada air, dan Tuhan menjawab mereka dengan keajaiban, dengan mujizat. Air keluar dari gunung batu. Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa ini mungkin tidak terulang lagi. Tapi keajaiban dari Tuhan terus berlanjut. Keajaiban kasih karunia dari Tuhan berlanjut dalam Kristus. Kristus menyelamatkan umat manusia, bukan lagi orang Israel saja. Kalau orang Israel diselamatkan dari perbudakan fisik di Mesir, maka manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dibebaskan dari perbudakan dosa. Segala hukuman atas dosa manusia telah dipikul Yesus di kayu salib, sehingga di atas kayu salib Yesus mengatakan, sudah selesai. Penebusan dosa itu tuntas. Ia selesaikan karena Ia datang ke dunia menjadi manusia, memikul hal yang tidak bisa dipikul oleh manusia.
Dan ini keajaiban kasih karunia Tuhan. Ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka keajaiban kasih karunia akan terus berlanjut dan dinikmati oleh setiap pribadi dari umat manusia yang mau bertobat, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengubahkan hidupnya dari orang yang ragu-ragu akan keselamatan menjadi mendapat kepastian keselamatan. Karena Yesus sendiri menjamin keselamatan itu. Yesus sendiri memastikan keselamatan itu. Dia mengatakan di Yohanes 10 ayat 27 dan 28, pasti mereka tidak akan binasa, pasti. Yesus memastikan siapa yang percaya kepadanya pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini keajaiban kasih karunia, ada kepastian keselamatan. Tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi ragu-ragu. Dan keajaibannya setiap orang diberi kesempatan yang sama menikmati keajaiban kasih karunia ini dengan datang secara pribadi kepada Kristus, bertobat atas segala dosa, memohon ampun atas segala dosa, dan ia akan menerima pengampunan dalam Kristus Yesus, mengubah hidupnya dari manusia lama menjadi manusia baru, yang dibarui terus-menerus hati pikiran hidupnya, dan siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua, membawa keselamatan kepada dunia bagi yang percaya, dan kebinasaan bagi yang menolak Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kedapatan menjadi bagian dari kelompok yang menolak Yesus, menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena jika kita menolak untuk percaya kepadanya, kita pasti akan binasa selama-lamanya di lautan api yang tak terpadamkan selama-lamanya. Percayalah kepadanya, karena di dalam Dialah terjadi keajaiban kasih karunia dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami dibarui terus-menerus, menyadari terus-menerus akan dosa kami, dan datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi mengaku dosa, memohon belas kasihan, memohon pengampunan, dan pastilah kami mendapatkan jaminan keselamatan selama-lamanya. Kematian akan kami lalui, tapi dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Berkati umat Tuhan di muka bumi, gereja Tuhan dibarui terus-menerus untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja, dalam bentuk apa saja. Sehingga sesama kami manusia tidak menderita, tapi mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang miskin, yang dilanda musibah, dilanda kecelakaan, korban perang, Tuhan kasihani. Dan ajarlah kami semua saling peduli berbagi kasih kepada sesama. Tuhan tolong kami dalam rumah tangga masing-masing, pekerjaan, rencana-rencana. Tanggung jawab kami masing-masing, anak-anak kami yang bertumbuh. Tuhan tolong mereka belajar dengan sungguh-sungguh tapi masa depannya terjamin bersama Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada di Tanah Toraja Utara secara khusus, Indonesia secara umum. Tuhan berdaulat menentukan siapa yang akan terpilih. Tuhan tolong berkati semua para calon agar mereka tetap sehat, tetap berhikmat dan takut akan Tuhan. Dalam pilkada tidak terjadi suap, tidak terjadi money politik. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sambut dan dengarkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.